Berbicaralah karena kami rindu untuk mendengar ya Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, saya mengajak saudara untuk menggumuli kitab Kisah Para Rasul, saudara. Nah, banyak ahli-ahli yang mengatakan bahwa Kisah Para Rasul adalah Injil yang kelima. Sebab kisah kehidupan dari Yesus lahir sampai Yesus melayani, sampai Yesus disalibkan, sampai Yesus bangkit saudara dari kematian, itu dituliskan, dikisahkan dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Namun saudara, Yesus mengatakan bahwa di atas dasar ini akan dibangun gereja Tuhan. Atas dasar apa? Yaitu atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, Mesias. Nah, saudara, Kisah Rasul merupakan kelanjutan bahwa setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan dia kembali ke sorga, untuk dari sorga dia melanjutkan pekerjaannya di alam semesta ini, saudara, maka Injil untuk diteruskan dan diberitakan tidak pernah berhenti. Rasul-rasullah yang menjadi penerusnya, saudara. Itu disebutnya Injil yang kelima, karena Kisah Rasul mengisahkan bagaimana perjalanan Injil selanjutnya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan dan memikirkan, karena yang kita baca tadi adalah sebuah kisah mujizat. Orang yang lumpuh berjalan. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara memikirkan mujizat itu apa. Saudara, kalau saudara atau keluarga saudara atau mungkin keluarga dekat mengalami peristiwa seperti ini, mengalami sakit yang parah, lalu sudah dibawa berobat ke banyak dokter, sampai ke dokter yang di rumah sakit yang paling hebat. Mungkin kalau tidak percaya rumah sakit atau dokter di dalam negeri dibawa ke luar negeri, lalu semua dokter sudah diteliti pakai alat yang paling canggih, dokter mengatakan sudah nggak bisa menolong, dibawa pulang saja. Dia pengennya apa, dituruti, pengen makan apa, pengen minum apa, pengen pergi kemana, dituruti saja. Paling hidupnya itu tinggal hitung hari atau hitung bulan. Nah, saudara, bila tiba-tiba ada seorang yang datang, siapapun dia, termasuk dia mengatakan, wah ini pendeta yang dapat karunia kesembuhan, lalu dia mendoakan, didoakan dengan sungguh-sungguh, ayo kita puasa, doa selama seminggu. Kemudian dibawa ke dokter dan dokter mengatakan, loh kok aneh, sakitnya nggak ada. Nah, pertanyaan saya, saudara, itu mujizat bukan? Itu mujizat bukan, saudara? Kalau betul sudah dicek laboratorium, dicek semuanya pakai alat yang paling canggih, pindah beberapa dokter, dan ternyata sudah dinyatakan memang sakitnya sudah stadium akhir, sudah nggak ada lagi upaya medis yang bisa dilakukan. Lalu kemudian kita sungguh-sungguh berdoa, minta pada Tuhan, dan mengalami kesembuhan, sungguh-sungguh mengalami kesembuhan secara total. Itu mujizat atau bukan, saudara? Mujizat, ya. Kita mengakui itu mujizat, ya. Pertanyaannya, zaman ini, sekarang ini, itu masih berlangsung apa enggak? Masih, saudara? Gimana kalau ada kebaktian pembangunan rohani, lalu yang mengklaim, wah sekian puluh orang yang tadinya lumpuh sekarang bisa lari dan sebagainya. Saudara percaya itu? Percaya? Atau tidak?
Percaya. Ya. Ada orang yang mengatakan tidak. Kenapa? Kenapa kok itu tidak terjadi? Itu cuma manipulasi saja. Nanti kalau kebaktian keuangan rohaninya udah selesai, hamba Tuhannya pergi, dia sakit lagi. Katanya ada yang begitu ya, membuktikan. Itu cuma sugesti saja. Mengapa ada orang berpendapat begitu? Karena orang menganggap zaman ini itu cara-cara Tuhan bekerja untuk menyembuhkan secara instan itu sudah tidak dipakai lagi. Sudah tidak zamannya, katanya begitu. Sebab kalau memang benar Tuhan itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang sudah tidak tertolong secara medis, lalu didoakan, sungguh-sungguh didoakan lalu sembuh. Kenapa dia tidak pergi ke rumah sakit aja? Di sana banyak orang yang sakit, didoain aja, tidak usah ditolong secara medis, kan pasti sembuh juga. Kenapa itu tidak dilakukan? Sehingga dari pendapat itu, orang-orang yang punya pikiran begitu mengatakan zaman ini Tuhan sudah tidak lagi bekerja secara seperti itu. Ya. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, di Alkitab buku apa, kitab apa, ayat pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa mujizat seperti itu yang didoain dan mengalami kesembuhan itu sekarang sudah bukan zamannya, sudah tidak dipakai lagi oleh Tuhan. Ayatnya mana? Buktinya mana? Sebab iman kita, saudara, iman Kristen itu tidak didasarkan atas pendapat manusia, tidak didasarkan atas pendapat seorang ahli sekalipun, tidak. Kalau kita mengalami kebingungan, apa yang harus kita lakukan? Back to the Bible. Alkitab bicara apa? Itu nomor satu. Kalau Alkitab tidak mengatakan itu, jangan kita mengatakan itu. Itu intinya, saudara. Tapi kalau Alkitab mengatakan, ya memang demikian, yakini itu, begitu. Cuman, saudara, persoalannya banyak orang menganggap yang disebut mujizat itu adalah kalau kita sudah sakit berat, sudah berobat ke sana kemari, sudah ke sana kemari, bahkan kalau perlu biasanya ke dokter nggak bisa, setelah dokter nggak bisa kemana? Ke Domine. Kalau orang Kristen cari pendeta. Kalau Domine sudah didoa-doain nggak sanggup kemana? Ke dukun, gitu. Kalau dukun sudah bisa kemana? Orang Jawa bilang dut katanya. Saudara. Ya kalau sudah terus dipakai cara-cara itu nggak bisa, lalu kita datang pada Tuhan, kita doa, lalu dia mengalami kesembuhan. Kita mengatakan ini loh mujizat. Lalu disaksikan ke sana kemari, Tuhan membuat mujizat dalam hidupku, dalam anakku. Dan itu tidak salah, memang itu betul mujizat. Cuma banyak orang menganggap mujizat itu cuma seperti itu. Coba pikirkan, kalau kita ini sakit mengalami gangguan, kita menganggap ini mungkin karena ini itu, diobati sendiri. Biasa orang Indonesia kan gitu ya, diobati sendiri. Ini paling infeksi, dikasih aja antibiotik. Lalu enakan, ya dihentikan aja. Nanti kurang enak ditambahi lagi. Itu kan Indonesia, terserah ya. Padahal itu cara-cara yang salah, begitu ya. Nah, setelah itu dibawa ke dokter, wah ketahuan, ternyata ini sakitnya ini bukan sakit biasa, ini kanker ini. Untung masih dini ketahuan, jadi perlu dioperasi, segera dibuang. Bersyukur ketahuan, cepat dioperasi, dibuang. Setelah dibuang, sudah dinyatakan sembuh total. Sudah diteliti melalui banyak laboratorium. Oke, clear. Pertanyaannya itu mujizat atau bukan? Menurut saudara, mujizat juga. Banyak orang juga. Sebab orang mengatakan gimana mujizatnya? Kan kita pergi ke dokter, dikerjakan dokter, diteliti dokter, dioperasi dokter, disembuhkan dokter. Itu bukan mujizat. Mujizat orang menganggap kalau tanpa campur tangan manusia. Manusia sudah give up,
maka di sanalah Allah sedang turun tangan. Itu mujizat. Kalau masih ada campur tangan manusia, kita minum obat, kita operasi dan sebagainya, itu bukan mujizat. Dan kita itu suka seperti begitu membanding-bandingkan. Contoh misalkan yang lain, kalau kita ini bangkrut, kaya raya, kemudian mengalami guncangan, kemudian perusahaan kita itu bangkrut habis. Lalu kalau kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita menangis, kita minta Tuhan jalan dan sebagainya, berikan supaya perusahaan saya ini pulih kembali. Wah, dalam waktu dekat ternyata dia dapat order yang besar, perusahaannya pulih kembali. Wah, luar biasa, ini mujizat Tuhan. Luar biasa. Yes, itu mujizat. Tetapi kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, tidak terjadi sesuatu yang fantastis. Seperti kalau sudah doa, abrakadabra, bim salabim, lalu wah semuanya selesai. Itu dari Tuhan, itu mujizat. Tapi kalau ternyata kita sudah doa sama Tuhan, minta Tuhan pertolongan, perusahaan saya ini betul-betul bangkrut, saya betul-betul jatuh miskin ini Tuhan, lalu minta tolong Tuhan pulihkan. Kemudian kita harus berjuang keras, mulai dari nol lagi, merintis segala sesuatu dari nol. Susahnya minta ampun, pelan naik. Itu mujizat Tuhan. Seringkali kita mengatakan bukan, sebab itu hasil kerja keras kita. Seringkali begitu. Sebab yang disebut mujizat itu sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Di situ Tuhan bekerja luar biasa, itu mujizat. Nah, saudara, kita perlu memikirkan apa yang disebut mujizat itu, saudara. Kalau ada seorang, saudara, dia sangat egosentris hidupnya, sangat selfish, yang dipentingkan segala sesuatu, pokoknya nomor satu dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain. Pokoknya yang penting aku tidak mau merugikan orang lain dan aku tidak mau dirugikan orang lain. Prinsipnya begitu. Setelah dia mengenal Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan. Hidupnya berubah, hatinya berubah. Sekarang sifatnya menjadi begitu murah hati. Dia memiliki tangan yang begitu gampang terulur untuk menolong orang lain. Dia memiliki cinta yang begitu dalam dengan Tuhan, begitu peduli dengan keluarganya, begitu peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya, itu mujizat atau bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Alkitab, apa sih sebetulnya pemahaman kita tentang mujizat itu. Nah, kita belajar dari kehidupan Petrus dan Yohanes, saudara. Kita melihat bahwa pertama kali ketika Tuhan memilih mereka, murid-muridnya, termasuk Petrus dan Yohanes, saudara, mereka disebutkan bahwa mereka itu orang-orang sederhana sekali. Mereka cuma penjala ikan yang ada di danau, yang gedenya tidak lebih gede dari Lake Lanier, saudara. Dan orang selalu berpikir zaman dulu itu pekerjaan yang rendah, yaitu jadi gembala, kambing, domba, atau menjadi penjala ikan. Sampai sekarang orang selalu berpikir pekerjaan seperti itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang punya karakter yang kasar, yang tidak kenal sopan santun, tidak perlu pendidikan tinggi. Ya, zaman sekarang perlu sekolah ya kelautan, tapi kalau zaman dulu enggak, cuma nangkep ikan. Ya, nggak perlu pendidikan tinggi. Dan selalu, saudara, orang punya pikiran kalau nelayan itu pasti golongan miskin. Bahkan, saudara, di dalam Alkitab kalau kita pelajari murid-murid Yesus, di antaranya yaitu Yohanes dan Petrus, itu ketika dipanggil dan dilatih menjadi murid Yesus, mereka itu selalu bersaing terus. Siapa di antara kita ini yang terbesar, yang akan menjadi murid Yesus yang terbesar, supaya nanti kalau Yesus itu menjadi raja, kita itu menjadi tangan kanannya atau tangan kirinya. Mereka selalu bersaing, mencari, menganggap diri siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara,
Bahkan ayat-ayat yang kita baca beberapa minggu yang lalu pada waktu Prapaskah menggambarkan bahwa ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus disalibkan, gimana murid-muridnya? Akan ada murid yang mengatakan, seandainya semua pergi meninggalkan Kau, aku tidak, Tuhan. Seandainya Engkau masuk penjara, aku juga di sana, Tuhan. Ternyata ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dianiaya, semua murid-muridnya ngajir pergi meninggalkan Yesus. Ketakutan, saudara. Bahkan yang lebih mencekam, setelah Yesus mati 3 hari, disebarkan isu bahwa mayat Yesus hilang dari kubur. Kuburnya kosong. Dan disebarkan isu bahwa yang mencuri adalah murid-muridnya. Saudara bisa bayangkan, seandainya Anda adalah salah satu dari murid saat itu, di mana kebencian sudah begitu memuncak, dan guru yang mereka hargai, yang mereka sanjung itu akhirnya mati secara tragis, dibunuh beramai-ramai di atas kayu salib. Kemudian disebarkan berita bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Seandainya saudara menjadi muridnya saat itu, bagaimana sikap, perasaan saudara? Pasti ciut tadi kita, pasti mengkeret, pasti takut, saudara. Demikian itu yang dialami murid-muridnya. Mereka ngumpet, sembunyi di ruang yang terkunci rapat. Mereka cuma bersama-sama dengan murid-murid yang mengalami nasib yang sama. Mereka cuma bisa bingung merenungkan nasib mereka. Itu yang terjadi, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Saudara, mengalami Yesus yang bangkit menyebabkan seseorang mengalami satu perubahan yang sangat total, sangat total. Ya, nah, ayat-ayat itu yang kita baca tadi, saya ingin baca yang lebih lengkap, saudara. Apa yang terjadi setelah murid-murid Yesus itu berjumpa dengan Yesus yang bangkit, supaya mereka bisa melanjutkan kemudian pelayanan kabar sukacita keselamatan yang sudah terjadi di dalam Yesus. Itulah yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, kelanjutan daripada gereja Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, kira-kira jam 3 siang, saudara, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mereka keluar dari tempat mereka ngumpet, ketakutan untuk menyelamatkan diri sendiri. Sekarang mereka keluar, mereka pergi ke bait Allah. Mereka pergi ke rumah ibadah. Mereka pergi untuk datang menyembah Tuhan. Ada sesuatu perubahan sekarang. Dari takut, menyembunyikan diri, menjaga diri sendiri, sekarang mereka keluar, pergi ke rumah Tuhan, mencari Tuhan. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Sekarang dia minta orang itu melihat dia. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Tetapi Petrus ingin mengatakan, sekalipun aku tidak punya emas dan perak, tetapi dia mengatakan, apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Apa yang Petrus punyai? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga
kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri lalu jalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta-minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, ada suatu perubahan besar ketika seseorang bertemu dengan Yesus yang bangkit. Saudara, seperti tadi saya katakan, dari orang yang cuma ngumpet di rumah, mengunci diri, cuma mikirkan keselamatan diri sendiri, tidak peduli lagi dengan orang lain, karena dia sendiri merasa terancam, dia perlu menjaga dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, saudara. Mungkin karena mereka begitu dipenuhi dengan perasaan takut, putus asa, bingung, tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Masa depan mereka begitu suram, tanpa harapan, tidak mempunyai tujuan hidup. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, hidup mereka begitu berubah. Mereka mau keluar dari zona nyaman hidup mereka yang cuma mikirkan kepentingan diri sendiri. Dan mereka pergi ke rumah Tuhan. Ternyata di rumah Tuhan dan di sepanjang jalan menuju rumah Tuhan, ditemui banyak sekali hal yang bisa dia lakukan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan yang berjumpa dengan dia, yaitu Tuhan yang hidup. Saudara, dia melihat pengemis yang lumpuh, yang setiap hari diletakkan di tangga menuju bait Allah itu untuk meminta-minta, minta sedekah, untuk meminta belas kasihan, untuk meminta uang kecil. Saudara bisa bayangkan, sejak lahir orang ini lumpuh, dan dia selalu ditaruh di bait Allah. Dan biasanya memang bagi hasil dengan orang yang bawa ke sana, nanti hasilnya dibagi bersama. Tapi hidupnya selalu rutin. Dan umat Tuhan, dan mungkin Petrus juga dan Yohanes, kalau biasa pergi ke rumah Tuhan, selalu melewati orang-orang yang pengemis yang begitu banyak. Paling-paling kalau tergerak kasih uang kecil. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada suatu perubahan yang besar dalam diri Petrus dan Yohanes. Mereka tidak melakukan seluruh hidupnya seperti orang yang rutin-rutin. Biasanya kalau ke rumah Tuhan, oh ya, baik hati sedikit ya, ketemu orang miskin, kadang-kadang ketemu uang, bawa uang kecil yang dikasih, kalau nggak bawa ya sudah. Tapi kali ini enggak, Petrus tidak melakukan itu. Disebutkan ayatnya mereka berhenti. Ketika dia berhenti, dia memperhatikan kebutuhan orang lain, saudara, dan orang lain itu berharap kepadanya, maka orang yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan karena perjumpaan dia dengan Kristus, Tuhan yang bangkit dan juru selamat, yang dia alami bahwa dia sungguh-sungguh hidup, menyebabkan hidupnya berubah. Tidak lagi egosentris, tidak lagi cuma yang dipentingkan kepentingan diri sendiri, tapi dia mau berhenti sejenak untuk memikirkan kepentingan orang lain yang sudah bertahun-tahun ditempatkan di sana sebagai siluman, dan mencoba berdialog, bertanya, apa kebutuhanmu? Mungkin tidak dialog dengan kata-kata, dialog dengan batin, sebab ketika ditanya, lihatlah kepada kami. Lalu si lumpuh ini berpikir dalam hatinya, dia memikirkan, oh, orang ini pasti punya kepedulian lebih dari orang lain yang cuma biasanya sekedar memberi uang kecil. Dia berharap mungkin kali ini mendapatkan hadiah yang lebih besar. Tapi Petrus dan Yohanes sebagai nelayan-nelayan yang sudah beberapa hari tidak melaut karena takut, tentu tidak mempunyai apa-apa, sehingga dengan jujur dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Pada zaman dulu emas dan perak adalah lambang kekayaan.
Artinya Petrus mengatakan, aku tidak mempunyai kekayaan, aku miskin juga sama seperti kamu. Cuma kemiskinanku secara harta itu tidak menyebabkan aku harus berpikir untuk diriku sendiri, menyelamatkan diriku sendiri. Dia ingin mengatakan kepada si lumpuh itu, tetapi sekalipun aku ini bukan orang kaya, sekalipun aku ini tidak mempunyai emas dan perak untuk aku berikan kepadamu, tetapi yang kaya di dalam hal yang lain, yaitu di dalam nama Yesus. Lalu dia mengangkat si lumpuh itu, menolong si lumpuh itu dengan tangannya. Tidak cuma mengatakan, dalam nama Yesus berdirilah, larilah, sembuh. Tidak, saudara. Petrus belajar dari Yohanes, dari Tuhan Yesus sendiri. Dia mengangkat tangan si lumpuh itu, membantu si lumpuh itu berdiri. Dan seketika setelah membantu si lumpuh itu berdiri, dia mengatakan, dalam nama Yesus berjalanlah. Dan si lumpuh itu, kakinya dan mata kakinya menjadi kuat, kemudian berjalan. Setelah tahu dia bisa berjalan, dia melompat ke girangan. Setelah dia melompat ke girangan, dia masuk dalam bait Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudara bisa bayangkan ya, hidup si lumpuh dari lahir itu lumpuh. Hidupnya cuma bisa jadi beban bagi orang lain. Hidupnya cuma bisa jadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus? Melepaskan orang ini bukan cuma dari kelumpuhan fisik saja, tetapi dari kelumpuhan seluruh hidupnya. Sekarang dia bisa melompat, sekarang dia bisa berjalan, dan ketika setelah dia bisa berjalan, dia tidak segera pulang lari kencang untuk menebus, wah, aku sekian tahun ini lumpuh, hidupku tidak berdaya apa-apa. Sekarang aku sudah bisa berjalan, sekarang aku sudah bisa bekerja untuk cari emas dan perak. Tidak. Dia pergi ke bait Allah. Di sana dia melompat memuji Tuhan. Artinya dia mensyukuri bahwa ada sesuatu yang menjamah hidupku, sehingga hidupku tidak lagi menjadi beban bagi orang lain. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupku, bahwa hidupku tidak hanya berhenti sampai di pintu depan bait Allah, tapi sekarang aku diperkenankan masuk seperti kebanyakan orang yang normal yang lain, supaya aku bisa memuji, memuliakan Tuhan. Dan melalui apa yang dilakukan oleh si lumpuh yang bisa berjalan tadi, banyak orang yang ada di rumah ibadah itu menjadi tercengang dan memuji dan memuliakan Allah. Sesuatu yang sangat indah. Si lumpuh itu bukan cuma hidupnya jadi beban orang lain, sehingga setiap orang lewat selalu berpikir, dia ini dosanya apa ya, kok Tuhan ini menghukum dia lumpuh sejak lahir. Tetapi melalui hidupnya, kelepasan hidupnya menyebabkan semua orang tercengang dan memuji dan memuliakan Allah. Karena orang-orang itu melihat hidupnya, perubahan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat yang terbesar ialah yang dialami oleh Yohanes dan Petrus. Orang biasa, orang sederhana, orang yang tidak berpendidikan, orang yang egosentris, orang yang cuma mikirin diri sendiri. Sekarang ketika hidupnya dijamah oleh Tuhan, dia keluar, dia melayani orang lain, dia memuliakan Allah, dia memperhatikan, menolong orang lain yang lumpuh bisa berjalan. Itu mujizat bukan? Menurut saudara mana yang lebih mudah, saudara? Kalau orang itu lumpuh secara kaki, betul-betul dari lahir gak bisa jalan, atau mungkin dia accident kemudian mengalami kelumpuhan, tidak bisa jalan. Mana yang lebih mudah, menolong orang-orang ini bisa berjalan, bisa mandiri, atau mengubah orang yang karakternya egois, penakut, cuma mikirin diri sendiri, tidak peduli orang lain? Mana yang lebih mudah, saudara, sekarang ini?
Ada pepatah Jawa mengatakan begini, ya, mengatakan begini. Batuk itu iso diobati katanya. Penyakit batuk itu ada obatnya. Batuk. Watak itu digawa mati katanya. Ini orang Jawa itu suka otak-atik kata, mencocok-cocokkan batuk dengan watak. Batuk itu batuk, watak itu karakter. Ya, kalau batuk bisa diobati, artinya batuk bisa ada obatnya. Tapi kalau watak itu digawa mati. Artinya orang itu kalau sudah karakternya begitu kan bisa diubah. Sampai mati ya begitu. Saudara masa kini banyak sekarang ini kaki palsu atau kadang-kadang sudah pakai banyak alat sehingga orang itu orang yang lumpuh sekalipun kakinya udah kecil bisa jalan ke sana kemari, bisa mandiri dalam hidupnya sekarang ini. Luar biasa. Bahkan orang buta sekarang ini sudah ada alatnya, kayaknya kacamata yang menghubungkan ke otak sehingga seperti dia bisa melihat kalau pakai kacamata itu. Waduh, hebat sekarang penemuannya. Begitu saja. Jadi tidak ada mustahil. Akhir zaman ini kita itu hidup dalam zaman yang modern, di mana Tuhan memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan memberi kecerdasan. Sehingga banyak penemuan-penemuan baru, saudara, yang menyebabkan orang yang buta sekarang ini bisa pakai alat seperti bisa melihat. Tapi belum pernah ada sekolah, kuliah yang mata pelajarannya itu bisa mengubah karakter orang. Dari orang yang jahat kemudian ikut kuliah itu jadi baik. Kalau itu bisa terjadi karena mujizat. Itulah hidup baru. Hidup baru adalah orang yang mengandalkan diri sendiri. Orang yang tidak lagi peduli kepada Allah atau pertolongan Tuhan. Orang yang menganggap kalau aku tidak usaha, aku tidak bisa berhasil. Termasuk usaha masuk surga. Kalau aku tidak berbuat baik, kalau aku tidak sungguh-sungguh, aku tidak masuk surga. Hidup baru adalah orang yang mengalami suatu perubahan, bahwa sadar iya ya, sampai seberapa sih usahaku ini supaya aku bisa selamat. Sampai seberapa sih usahaku ini sehingga aku tuh bisa masuk surga. Aku ini sombong banget, menganggap diriku ini hebat, bisa membeli surga dengan perbuatan baikku. Nah kalau ada orang yang sadar, aku nggak bisa. Surga itu terlalu kudus, surga itu terlalu suci, surga itu terlalu jauh. Kalau aku bisa diterima kelak di surga, itu cuma anugerah, itu cuma kebaikan Allah, itu cuma pertolongan Allah. Itulah hidup baru, hidup yang mengandalkan diri sendiri, kemudian dibalik dengan menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tidak seorang pun bisa diselamatkan. Itu yang dialami oleh Petrus. Dan ketika dia sadar bahwa hidupnya itu hanya mengandalkan Tuhan, ketika dia menemui persoalan demi persoalan, menghadapi pelayanan demi pelayanan yang sulit, dia menyadari sekalipun aku gak punya apa-apa, emas dan perak aku gak punya, tetapi bukan berarti aku bisa angkut tangan, tidak. Orang yang hidupnya diubah memang sesuatu yang tidak nampak karena hati yang dirubah, tetapi itu nampak dalam perbuatan hidup, tidak bisa ditutupi. Sekarang dia begitu peduli oleh orang-orang lain yang tidak dipedulikan di sekitarnya. Dan dia mengatakan, apa yang aku punyai sekarang aku berikan kepadamu. Apa yang aku punyai? Lebih daripada emas dan perak, yaitu imannya yang di dalam nama Yesus. Berjalanlah, saudara, luar biasa. Beberapa hari sebelumnya, saudara, ketika murid-murid ini lari meninggalkan Yesus, bahkan ketika Petrus ditanya, kamu kan muridnya, kamu kan ikut dia, dia akan bahasamu kan sama, kamu orang Galilea.
Petrus mengatakan, udah, aku udah kenal Yesus. Aku udah tahu apa yang kamu katakan. Bahkan dia mengatakan bersumpah, aku udah kenal dia. Lalu dia pergi. Dia lari. Dia malu mengakui Yesus. Yang sekarang jadi bulan-bulanan. Yang sekarang disalibkan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengalami hidup baru, perubahan baru, sekarang dia mengatakan, dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan murid-murid mengalami itu, bahwa di dalam nama Yesus itu yang mengubah hidupnya, yang dia beritakan itu sanggup mengubah orang lain juga. Saudara, kalau kita akui bahwa tidak ada di dalam hidup ini yang tanpa campur tangan Tuhan, maka kita bisa melihat apapun dalam hidup ini pasti ada campur tangan Tuhan. Dan bila mana Tuhan campur tangan, di sana ada keajaiban. Nah, kalau kita mengakui bahwa setiap bidang dalam kehidupan kita itu Tuhan campur tangan, maka apa yang kita lakukan dengan beriman, di situ terjadi keajaiban. Keajaiban jangan cuma dipikir kalau ada orang sakit gak perlu dibawa ke dokter, cuma didoain saja sembuh, itu ajaib, itu mujizat. Kalau ada orang sakit dan ada orang tidak peduli, kemudian saudara digerakkan untuk membawa orang itu berobat ke dokter dan dia mengalami kesembuhan, saudara. Dia mengalami pertolongan, dia mengalami perubahan hidup. Itu mujizat yang luar biasa. Sebab Tuhan bisa bekerja melalui obat, melalui dokter, melalui operasi dan sebagainya. Di sana Tuhan campur tangan untuk menyatakan mujizatnya. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, minggu lalu saya ingat ada seorang jemaat kita. Dia bertanya lebih detail, Pak, anak-anak yang diberi beasiswa ICC di Jawa Tengah melalui Yayasan Gloria yang dikelola Pak Santo, itu gimana perkembangannya? Wah, buat saya ini kejutan, karena dia begitu perhatian. Memang orang ini perhatian sekali. Saya katakan, oh ya, kita dulu itu membiayai 40 anak. Dari 40 anak itu ada 10 yang sudah lulus sebagai lulus SMA. 2 dia belum lulus tapi dipindah oleh orang tuanya pergi ke provinsi lain. Jadi itu tidak terjangkau lagi, sehingga tidak bisa diteruskan. Karena kita nggak bisa bertanggung jawab kalau anak itu di luar jangkauan guru-guru yang membimbing. Tapi dia begitu sukacita luar biasa. Dan dia mengatakan, Pak, walaupun aku cuma kasih sedikit, tapi aku pengen sekali perhatian sama anak-anak itu. Saya tahu saudara dia bukan pamer, gitu. Tapi dia mengatakan ketika Paskah kemarin, saya menyisikan persembahan $500. Saudara, saya kagum sekali. Kenapa kagum? Sebab dia juga sedang sakit, dia juga sedang berobat, dia juga sedang membutuhkan banyak dana. Biasanya orang suka, wah, aku sendiri ya butuh kok. Aku belum tahu kebutuhanku ini berapa besar karena pengobatannya masih jalan terus. Tetapi saudara bisa memperhatikan bahwa dikala dia sendiri membutuhkan kesembuhan, dikala dia sendiri membutuhkan pengobatan, membutuhkan biaya, ternyata di saat itu hatinya tertuju untuk memikirkan bagaimana anak-anak yang dibiayai di ICC di Jawa Tengah itu, supaya mereka itu jangan sampai berhenti sekolah. Sebab berhenti sekolah itu berarti kemungkinan mereka kehilangan masa depan mereka, kehilangan kelumpuhan hidup mereka. Kelumpuhan, saudara, itu bukan cuma fisik. Sebab kalau kelumpuhan, kebutaan itu secara fisik itu lebih mudah diatasi ketimbang kelumpuhan secara karakter. Secara karakter. Orang kalau karakternya lumpuh itu sangat susah diobati. Saya bertahun-tahun memberitakan Injil kepada seseorang, saudara, yang orangnya itu sangat skeptis.
Sampai diajak ngomong apapun itu dia bisa menolak, dia bisa begitu skeptisnya. Tapi kadang-kadang saya capek kalau ngomong dengan orang itu. Susah sekali, saudara. Susah sekali mengubah orang yang karakternya itu negatif. Berpikirnya negatif itu sangat susah. Itu cuma bisa dilakukan jika Tuhan menjamah dan orang itu mau menerima jamahan Tuhan. Saya ceritakan sebagai penutup dari khotbah saya, saudara. Saya kemarin membaca satu artikel yang sangat menarik. Saudara pasti kenal karena nama ini terkenal. Ada seorang yang namanya Sri Khan, saudara. Ya, Sri Khan ini sekarang saya tidak tahu umurnya berapa, tapi ketika dia umur 23 tahun, saudara, dia menjadi orang yang sukses. Dia memiliki perusahaan, sukses dalam arti kaya. Sebab itu kan orang mengatakan sukses seperti itu. Namanya Sri Khan Bola. Saudara, dia dilahirkan dari keluarga yang miskin. Bisa bayangkan, bapak ibunya itu penghasilannya 1 tahun itu cuma 4 juta rupiah. 1 tahun 4 juta rupiah. Dan dia melahirkan anak Sri Khan Bola ini buta, saudara. Buta. Sehingga teman-temannya, keluarganya dan sebagainya mengatakan, kamu nggak bisa lah merawat anak ini, udahlah. Gitu. Serahkan saja ke panti. Bahkan ada yang menganjurkan, udahlah dibuang aja, dibunuh. Begitu. Banyak kan yang seringkali ditaruh aja di jalan dan sebagainya. Itu yang seringkali dipungut oleh pelayanannya Mother Teresa yang terkenal di India itu. Anak-anak yang dibuang di tengah jalan begitu saja. Nah, ketika Sri Khan Bola ini baru lahir buta, semua teman-temannya mengatakan, udah ini jadi beban, gak mungkin kamu bisa handle. Bagaimana kamu 4 juta rupiah 1 tahun penghasilanmu bisa menghidupi anak yang punya kebutuhan khusus buta ini. Tetapi orang tuanya sudah mengatakan, oh, anak ini adalah anakku, pasti Tuhan punya rencana kalau anak ini dilahirkan. Dengan penuh kesabaran, orang tuanya berjuang untuk mendidik Sri Khan. Dan memang anak ini pintarnya luar biasa ternyata. Dan ketika dia lulus SMA, dia melamar ke perguruan tinggi yang terkenal di India. Dia masuk, tesnya dia diterima. Tapi ketika dia datang untuk registrasi, untuk dicek, ternyata tidak masuk, ditolak. Sebab dia cacat, buta. Dia ditolak, nggak bisa. Tapi dia beruntung, saudara. Gak tahu siapa yang menolong dia. Dia diterima untuk kuliah di MIT. Apa MIT? Massachusetts Institute of Technology, ya. Wah, itu termasuk apa? Sekolah teknologi yang terkenal. Ya, terkenal ya. Begitu. Dia diterima di sana. Dia lulus dengan baik. Ketika dia lulus, saudara, dia pulang kembali ke negaranya, ke India. Dan dia rindu untuk menggerakkan, untuk bekerja, untuk membuktikan bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus itu juga patut mendapat kehidupan yang layak. Dia membuat suatu perusahaan kecil-kecilan, dia merintis mulai dari bawah, sulitnya minta ampun, untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa anak-anak yang punya kebutuhan khusus, baik lahir buta, baik lahir timpang, itu pun juga manusia yang berhak dengan masa depan mereka. Dan dia membuat satu perusahaan yang saya lupa perusahaannya apa, tapi yang mendaur ulang kertas dan sebagainya. Sekarang, saudara, tidak tahu waktu ditulis di tahun berapa, perusahaannya kekayaannya sudah 100 juta dolar. Luar biasa ya kekayaannya. Dia tetap buta. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa anak-anak yang lahir
dengan cacat permanen. Itu bukanlah anak-anak yang patut dikasihani untuk diberi uang sedekah, uang kecil, tidak. Mereka tidak membutuhkan itu. Mereka membutuhkan supaya masa depannya dibantu untuk meraih masa depannya, dan dia bisa membuktikan bahwa dia sukses. Saudara, itu mujizat, bukan? Mujizat, kan? Kita menganggap mujizat kalau matamu buta melihat, no? Biar dia tetap tinggal buta saja. Untuk menyadarkan orang-orang yang matanya betul-betul bisa melihat, tapi yang sukanya putus asa, yang sukanya selalu mengatakan, aduh aku udah bisa, aku memang begini, ditakdirkan seperti ini. Siapa bilang? Dia yang matanya buta, dia yang kadang-kadang gak punya kaki, bahkan ada yang gak punya kaki, gak punya tangan, tapi menjadi pengkhotbah, menjadi motivator yang terkenal di Australia. Kalau hidup mereka sungguh diserahkan kepada Tuhan, dijamah dan dipakai oleh Tuhan, dia akan menjadi orang besar. Oleh sebab itu, mengukur orang besar yang dipakai Tuhan untuk membuat mujizat, jangan cuma diukur dari, oh dia sukses, punya perusahaan gede, kekayaannya sekian. Jangan cuma diukur secara materi yang kelihatan. Jangan cuma mengukur mujizat itu kalau orang buta secara fisik kemudian bisa melihat secara fisik. Tidak. Bila mana kita buta secara rohani, bila mana kita buta secara jiwani kita, kemudian jiwa kita dibuka untuk melihat sesuatu, maka itu mujizat. Dan itu mujizat yang lebih besar daripada orang yang bangkrut berdoa jadi kaya. Mujizat yang besar adalah orang yang hidupnya selfish, egosentris, cuma memikirkan diri sendiri, penakut, selalu menyelamatkan tuh masa depannya sendiri. Sekarang diubahkan oleh Tuhan, bisa melihat dunia ini, dunia sekitarnya dengan mata Tuhan sendiri dan hati Tuhan. Itu mujizat yang terbesar, dan itulah yang dialami oleh Petrus dan Yohanes yang dikisahkan dalam kisah para rasul ini. Nanti dicatat, saudara, oleh perubahan Petrus dan Yohanes apa yang terjadi. Tiap hari Tuhan tambahkan ribuan orang yang percaya pada Kristus. Seperti si buta tadi, seperti si lumpuh tadi, ketika dia dipulihkan, dia pergi ke bait Allah, dia memuliakan Tuhan, dan di situ banyak orang yang hidupnya dijamah dan memuliakan Allah. Mari saudara, membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan, mengaku Yesus sudah bangkit untuk hidup kita. Mari hidup kita diserahkan untuk Tuhan, dipakai untuk Tuhan, supaya melalui kehidupan kita, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang timpang, orang yang cacat, hidupnya diubahkan oleh hidup kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau orang lain tidak mengenal kita, atau orang yang kita tolong kemudian tidak mengenal dan berterima kasih dengan kita, tidak persoalan, asal Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami bukanlah orang yang kaya raya seperti anggapan dunia ini. Persekutuan kami dan gereja kami adalah gereja yang kecil, bukan mega church yang memiliki semua kekayaan dunia ini dengan segala sarananya. Namun jadikan kami orang-orang yang kecil untuk bersandar kepadamu,
tidak bersandar pada diri kami sendiri, dan memakai begitu banyak alasan untuk mengelak dipakai oleh Tuhan. Tapi pakailah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, sebab kami sadar bahwa kami mengabdi kepada Tuhan yang tidak terbatas, supaya melalui kehidupan kami, orang yang lumpuh boleh berjalan, orang yang buta boleh melihat, dan orang yang tuli boleh mendengar, supaya mereka boleh memuji, memuliakan Tuhan. Mereka boleh bersorak-sorai untuk menerima masa depan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia dalam setiap hal yang kecil, karena kami percaya bahwa Kau mempercayakan hal-hal itu dalam hidup kami. Ajarlah kami bisa melihat seperti yang Tuhan lihat, supaya kami bersuka cita bahwa setiap hari ada kesempatan di mana Tuhan menyatakan mujizat-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan kami memohon pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu.